Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian hari ini anak-anak? Ibu berharap kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar bersama mengenai materi bilangan berpangkat. Nah, silakan perhatikan ya. Baik, materi pokoknya bilangan berpangkat. Tujuan pembelajarannya diharapkan siswa dapat menerapkan konsep dan sifat-sifat bilangan berpangkat dalam menyelesaikan masalah dengan teliti dan bertanggung jawab. Yang kedua, diharapkan siswa dapat menyajikan penyelesaian masalah dengan menggunakan sifat-sifat bilangan berpangkat dengan benar dan percaya diri. Nah, di sini ada studi kasus. Diketahui satu jenis bakteri dapat membelah diri menjadi dua bagian setelah 1 menit. Nah, jika masing-masing bakteri terus-menerus mengalami pembelahan, bisakah kamu menganalisis jumlah bakteri setelah setengah jam? Baik, ini anggap ini bakteri ya. Nah, bakteri ini membelah diri dari satu bakteri menjadi dua. Ini ya. Berarti membelah diri ya kan. Nah, tiap menit membelah diri menjadi 2. Nah, sekarang menit berikutnya masing-masing membelah diri lagi. Nah, berarti dua-duanya membelah diri. Berarti menjadi 4 ya kan. Nah, seperti ini. Nah, bakteri yang keempat ini masing-masing membelah diri lagi menjadi 2 bagian lagi. Nanti menjadi berapa? Yap, benar, menjadi 8 bakteri kan ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau dengan cara seperti ini, nah ini akan sulit. Nah, makanya kita harus menggunakan konsep bilangan berpangkat. Nah, itu manfaatnya kita belajar bilangan berpangkat. Seperti itu. Nah, sekarang kita lihat tabelnya ya. Nah, setiap menit ini satu bakteri membelah diri menjadi 2 bagian. Nah, maka setelah setengah jam atau 30 menit, berapakah jumlah bakterinya? Nah, jika kita menggunakan cara manual untuk menghitung perkembangan bakteri hingga setengah jam seperti contoh yang tadi Ibu contohkan ya, maka akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Maka dari itu kita perhatikan tabel di bawah ini. Nah, setelah N menit, nah itu berarti pertama 0 menit itu bakterinya 1 kan ya. Nah, setelah 1 menit bakterinya kan menjadi 2, membelah diri kan menjadi 2. Nah, karena membelah dirinya menjadi 2, maka kita gunakan perpangkatan 2. Nah, seperti itu ya. Setelah 2 menit berarti menjadi 4. Nah, dari mana itu 4? Karena menggunakan perpangkatan 2, jadi 2 pangkat 2. Nah, setelah 3 menit membelah diri lagi menjadi 8 bakteri ya. Nah, 2 pangkat 3 itu jadi 8. Kalau setelah 4 menit berarti 2 pangkat 4, 16. Kalau setelah 5 menit berarti 2 pangkat 5. Nah, 32. Nah, gampang ya. Nah, berarti sekarang pertanyaannya, kalau setelah setengah jam berapa atau 30 menit berapa bakteri yang dihasilkan? Baik, kalau misalkan Bu, bagaimana kalau bakterinya membelah diri menjadi 3 bagian? Ya berarti gunakan perpangkatan 3. 3 pangkat 0, 3 pangkat 1, 3 pangkat 2 dan seterusnya. Nah, ini di sini contoh bilangan berpangkat ya, 3 pangkat 5. Nah, ada yang tahu jawabannya berapa? Nah, masih banyak di antara kalian yang keliru bahwa 3 pangkat 5 itu disamakan dengan 3 kali 5 atau sama dengan 15. Nah, ini salah ya. Nah, yang benar itu 3 pangkat 5 itu 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Nah, sebanyak 5 kalinya itu sama dengan 243. Nah, sekarang kita masuk ke sifat-sifat bilangan berpangkat ya. Sifat yang pertama itu perkalian eksponen. A pangkat M dikali A pangkat N itu akan sama dengan A pangkat M ditambah N. Jadi pangkatnya ditambahkan ya. Dengan syarat A-nya itu tidak sama dengan 0. Baik, Ibu akan ambil contoh yang B. B pangkat min 2 dikali B pangkat 5 itu sama dengan B pangkat min 2. Nah, karena ini perkalian eksponen jadi pangkatnya ditambahkan. B pangkat min 2 ditambah 5. Nah, kita baca hutang 2 bayar 5. Berarti sisa 3 kan ya. Berarti sama dengan B pangkat 3.
Baik, sifat yang kedua yaitu pembagian eksponen. A pangkat M dibagi A pangkat N itu akan sama dengan A pangkat M dikurangi N ya. Nah, syaratnya A-nya tidak sama dengan 0. Nah, contoh di sini Ibu ambil yang A ya, 1/5 pangkat 4 dibagi 1/5 pangkat 2. Nah, sama dengan 1/5 digabungkan ya. Nah, itu pangkatnya 4 dikurangi 2 karena pembagian eksponen. Nah, sama dengan 1/5 4 dikurangi 2 itu kan berarti 2 ya. Nah, kita pecah 1 pangkat 2 dibagi 5-nya juga pangkatkan 2, 5 pangkat 2. 1 pangkat 2 itu 1 kali 1 berarti 1. Nah, 5 pangkat 2 itu 5 kali 5 berarti 25. Seperti itu. Baik, sifat yang ketiga yaitu perpangkatan eksponen. Nah, A pangkat M dipangkatkan lagi N itu akan sama dengan A pangkat M-nya dikalikan dengan N. Nah, dengan syarat A-nya tidak sama dengan 0. Nah, contoh di sini Ibu akan ambil yang B. Nah, di sini 81 dipangkatkan 3/4. Nah, sama dengan 81 ini kan bisa disederhanakan menjadi 3 pangkat 4. Nah, sama dengan 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 4 kali. Nah, itu menghasilkan 81. Nah, jadi bisa disederhanakan 81 itu menjadi 3 pangkat 4. Nah, 3 pangkat 4 pangkat lagi 3/4. Nah, sama dengan 3 pangkat 4 kali 3 berarti 12. 12 dibagi 4. Nah, sama dengan 12 dibagi 4 itu 3 kan? Nah, berarti 3 pangkat 3. Nah, 3 pangkat 3 ini kan 3 kali 3 kali 3. Nah, itu sama dengan 27. Baik, untuk sifat yang keempat yaitu perpangkatan dari perkalian ya. Nah, Ibu akan jelaskan di papan tulis. Baik, di sini sifat perpangkatan dari perkalian ya. A dikali B pangkat M itu sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M dengan syarat A tidak sama dengan 0 dan B juga tidak sama dengan 0. Nah, contoh A pangkat 3 dikali B pangkat min 2 dikali C pangkat 5 dipangkatkan lagi 4. Nah, ini sama dengan A pangkat 3 dikali 4 dikali B min 2. Nah, ini dikali 4 dikali C pangkat 5 dikali 4, jadi dikali 4 semua ya, sama dengan 3 kali 4 12 dikali B min dikali plus min 2 dikali 4 8 dikali C 5 dikali 4 20. Baik, ini sifat berikutnya perpangkatan bilangan pecahan ya. Rumusnya A per B pangkat M itu akan sama dengan A pangkat M dibagi B pangkat M dengan syarat A tidak sama dengan 0 dan B juga tidak sama dengan 0. Nah, di sini contohnya A dikali, nah titik ini sama dengan kali juga ya, sama aja ya. A dikali B pangkat 2 dibagi C pangkat 5 dikali D pangkat 0. Nah, dipangkatkan lagi 4. Nah, ini akan sama dengan A. Nah, karena ini sebenarnya walaupun di sini tidak ada pangkatnya, sebenarnya ini adalah pangkatnya 1 ya. Berarti 1 kali 4 atau langsung saja boleh tulis 4 ya di sini. 4 dikali B 2 kali 4 dibagi C 5 kali 4 dikali D 6 kali 4. Nah, sama dengan berarti A pangkat 4 dikali B 2 kali 4 8 C 5 kali 4 20 D 6 kali 4 24. Baik, kita ke sifat berikutnya yaitu bilangan berpangkat 0 ya. Nah, di sini kalau A pangkat 0 itu hasilnya selalu 1 ya, berapapun A-nya, dengan syarat A-nya kecuali tidak boleh sama dengan 0 ya. Misalkan di sini contoh 15 pangkat 0. Nah, ini akan sama dengan 1. Bu, bagaimana kalau 1.000.000 pangkat 0? 1.000.000 pangkat 0 pun itu sama dengan 1. Nah, seperti itu ya. Kemudian sifat berikutnya bilangan berpangkat negatif. Nah, di sini A pangkat negatif M atau A pangkat min M itu sama dengan sama dengan 1 per, nah negatifnya hilang jadi A pangkat M dengan syarat A tidak sama dengan 0 ya. Contoh A pangkat min 5 misalkan
ya. Ini akan sama dengan 1 per K pangkat 5. Nah, contoh misalkan 5 pangkat min 4. Nah, ini akan sama dengan 1 per 5 pangkat 4. Nah, seperti itu. Baik, kita akan lanjut ya. Di sini diketahui K itu sama dengan 2, L sama dengan 3, M sama dengan 4. Nah, di sana kita disuruh menganalisis ya, apakah jawaban tersebut benar atau salah. Nah, Ibu akan iniin jawaban yang benarnya ya. Kita belajar bagaimana jawaban yang seharusnya. Nah, di sini 3. Nah, ini 3 dipangkatkan min 2 yang ini ya. 3 pangkat min 2 dikali K 2 pangkat dikali yang ini ya, dikali min 2 dikali L 3 kali min 2 dikali M. Nah, ini karena di sini gak ada pangkatnya, berarti ini sebenarnya pangkat 1. Langsung aja tulis pangkat min 2 ya, dibagi 9. Nah, 9 ini itu adalah 3 kali 3 ya, berarti sama dengan 3 pangkat 2 kan ya, berarti 3 pangkat 2 ya. Nah, dikali yang ini, dikali min 2 K 3 dikali min 2 L 5 dikali min 2 M 4 dikali min 2. Seperti itu. Sama dengan 3 pangkat min 2 tulis dikali K plus dikali min, berarti min 2 dikali 2 4. L plus dikali min 3 kali 2 6. M min 2 per 3 plus dikali min 2 kali 2 4. K plus kali min 3 kali 2 6 ya, dikali L plus kali min 5 kali 2 10. M plus kali min 4 kali 2 ada 8 ya, sama dengan nah, sekarang karena ininya dibagi, berarti pangkatnya itu dikurangi dengan perpangkatan yang sama ya. Berarti ini kan ada 3, ini ada 3 juga ya. Berarti 3 min 2 dikurangi yang ini min 4. K dengan K, berarti K min 4 dikurangi yang ini min 6. L itu min 6 dikurangi min 10. M min 2 dikurangi min 8. Itu sama dengan 3 min 2 min kali min plus 4 ya, dikali K min 4 min kali min plus 6. L min 6 min kali min plus 10 kali M min 2 min kali min plus 8. Nah, sekarang dikalinya 3 min utang 2 bayar 4, berarti bisa 2 ya, dikali K itu hutang 4 bayar 6, berarti sisa 2 juga. L hutang 6 bayar 10, berarti sisa 4. Ini berarti M hutang 2 bayar 8, berarti sisa 6. Seperti itu. Nah, sekarang kita substitusikan, masukkan ini ya. Kita ganti K-nya dengan 2 sama dengan 3 pangkat 2 dikali K-nya ganti dengan 2, berarti 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 4 dikali M-nya 4 pangkat 6 sama dengan 3 pangkat 2 itu berarti 9 dikali 2 pangkat 2 4 dikali 3 pangkat 4 itu 81 ya. Nah, 4 pangkat 6 itu 4096. Nah, ini
Setelah dikalikan 9 kali 4 dikali 81 dikali 4096 hasilnya 11.943.936. Baik, demikian materi pada pertemuan kali ini. Ibu berharap kalian memahaminya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa kerjakan tugasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.